Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim. Hadratil kiram, jumatan ngarsanipun para alim, para kiai, para bunyai, para ustaz dan ustazah, para sesepuh dan sesepuh rahimakumullah. Wabil khusus Bapak Imam, Bapak Haji Murdianto yang kita hormati, dan juga para bapak pengurus masjid yang kita hormati dan kita muliakan. Hadirin wal hadirat, sholihin wassalamun, hingga senantiasa dipun rahmati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, subuh yang baik ini kita bersama-sama hadir pada kesempatan ini untuk melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Didakwakan dening yang mulia baginda Nabi bila sinten sing sholat isya dengan berjamaah, pakaian nama sholat ismail, maka pahalanya seperti orang yang sholat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat sepenuh malam itu. Niki ganjaran pun kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Mugi-mugi sholat subuh ini kita lampahi diberkati dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendatangkan kemanfaatan bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah hormati, pada kesempatan ini pula marilah kita menghaturkan shalawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sebagai pemberi kabar gembira, pemberi peringatan, dan sebagai cahaya yang menerang, basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Sebagai basyir, pemberi kabar gembira, dan juga sebagai pemberi peringatan kepada kita, wa da'iyan ila Allah, dan yang mengajak kepada Allah, wa sirajan munira, dan sebagai cahaya yang menerang. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa bisa mengikuti teladan beliau, mengikuti petunjuk beliau, dan menjadi umat beliau yang beruntung mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, masih cukup panjang. Pada kesempatan ini kita masuk pada hari kedua dari ibadah puasa yang kita kerjakan, ataupun hadis Rasulullah yang kita dengarkan beserta penjelasan. 2025 ini Kita waktu itu hampir menjadi orang-orang yang mampu barang antara dan tanggalan amal
Masehi dengan Hijriah membutuhkan dulu 1 Januari tahun baru bersamaan dengan maka inilah 1 Rajab. oleh Rasulullah sebagai orang-orang Kemudian sekarang ini bulan suci Ramadan dan mari sama juga 1 Maret. Dan alhamdulillah hari semua sebelum kita masyarakat di negeri kita ini pada tahun ini awal puasa berbarengan. Satu hal yang baik sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan bersama-sama, dengan berjamaah, dan dengan bersama-sama itulah insya Allah pertolongan Allah, kemudahan dari Allah itu akan datang kepada kita. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah itu akan datang dengan berjamaah. Sholat dengan berjamaah, begitu pula kita melaksanakan ibadah puasa bersama-sama, maka ini satu hal yang baik dan memudahkan kita melaksanakan. Dan marilah pada kesempatan ini kita bersama-sama tafakuh atau berusaha memahami fitin dalam urusan agama. Yang mulia baginda Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabdakan, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memahamkan dia kepada agama. Tafakuh fitin, dia dipahamkan kepada agama. Artinya Allah memberikan kepahaman-kepahaman kepada dirinya mengenai urusan-urusan agama. Dan orang yang belajar atau taklim pagi hari, walaupun dia belajar cuma 1 ayat dan kitab Allah, baginda Nabi beliau bersabdakan itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Beliau berpesan kepada sahabat beliau, dan walaupun ini beliau sampaikan kepada sahabat beliau Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala, tapi tujuannya juga adalah untuk seluruhnya. Jadi menyebut sesuatu sebagian, tapi untuk tujuan seluruhnya. Di dalam bahasa itu biasa. Ada orang ditanya, bari temputi Pak, ke pasar, bari tumbas 1 ekor ayam, mau beli 1 ekor ayam. Bukan ekornya saja yang dibeli dulu, itu ayam ini termasuknya. Jadi disebut bagian yang kecil, tapi masuknya seluruhnya. Kadang juga di dalam bahasa itu seperti yang mulia beliau bersabdakan kepada sahabat beliau, tapi untuk masuk seluruhnya. Beliau bersabdakan, ya Abu Dzar, la tantuwa ta'ala ma'ayat min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rakaat wa na'mala tantuwa ta'ala baban min al-ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairul laka min an tusalliya al-faraqat. Hei Abu Dzar, engkau berangkat pagi-pagi belajar 1 ayat dari kitab Allah, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 100 rakaat. Dan pagi-pagi engkau belajar 1 bab dari ilmu, baik dapat kamu amalkan atau belum dapat diamalkan, itu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal ganjaran sholat sunnah itu besar, apalagi di bulan Ramadan. Sholat sunnah dihitung oleh Allah seperti mengerjakan amal fardu di luar bulan Ramadan. Di dalam Kanjeng Nabi sholat qobliyah subuh
melakon saya tinimbang dunia dengan segala isinya. Rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Itu sholat sunnahnya, belum sholat subuhnya itu. Tentu pahalanya lebih besar lagi, karena itu ibadah pokoknya. Dan yang kita kerjakan kalau di bulan suci Ramadan dipun paringi ganjaran dari Gusti Allah seolah-olah seperti mengerjakan 70 kali amal fardu di luar bulan suci Ramadan. Ini keutamaan yang besar. Nah, kita ingin melampaui ibadah di mata Gusti Allah, khususipun di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kita pada kesempatan ini belajar mengenai ilmu agama dengan harapan semoga apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Baginda Nabi dari keutamaan-keutamaan belajar agama itu, kita juga mendapatkan bagian dari pahalanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita membaca bersama-sama pada kesempatan ini kitab Syiyam. Kitab Syiyam utawi iku narakake pembahasan mengenai puasa. Kitab mengenai puasa. Wa syaraitu wujub syiyam, syarat wajibnya puasa. Salah satu asya'a adalah 3 perkara. Al-Islam, yang pertama kali adalah Islam, wal bulugh dan balik, wal aqlu dan berakal, wal qudratu dan mampu, al-shaumi atas melaksanakan puasa. Wajibnya puasa, wajib pertama syaratnya orang Islam. Kalau dia tidak Islam, dia tidak wajib, terserah. Tapi karena dia Islam, dia telah memasrahkan dirinya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, maka wajib dia melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, balik dan berakal. Sudah cukup umur, kemudian sehat jasmani, sehat rohani, akalnya sehat, tidak dalam keadaan kehilangan akal karena sebab gila dan sebagainya, tapi memang dia sehat secara fisik dan sehat juga secara rohani di dalam pemikirannya. Niki wajib melaksanakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga, wal qudratu al-shaumi, mampu melaksanakan puasa. Puasa itu yang disebut dengan puasa di dalam pembahasan fikih itu adalah al-imsaku, menahan diri. Puasa al-imsak, menahan diri. Min tulu'il fajr, mulai dari terbitnya fajar atau mulai masuk waktu subuh, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Menahan diri anil akli wasyurbi, menahan diri tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar atau masuk waktu subuh sampai dengan tenggelamnya matahari, itu puasa. Jadi secara syariat itu ibadah puasa, malamnya kita niat, yang disebut malam itu kapan? Setelah maghrib itu malam, masuk waktu maghrib itu sudah malam, sudah boleh niat mulai kesempatan sampai sebelum masuknya waktu subuh. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk niat. Adapun melakukan niat yang mungkin di beberapa tempat bersama-sama setelah sholat tarawih, nawaitu sholat an adai fardhu syahri Ramadan hadhihi salati fardhu lillahi
Ini adalah mustahab, dianjurkan untuk mengingatkan kita bahwa niat itu penting, atau untuk mengingatkan kita bahwa kita ini akan melaksanakan ibadah puasa besok harinya. Malamnya niat, terus setelah subuh atau masa waktu subuh sudah tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari waktu subuh itu sampai dengan tenggelamnya matahari, kurang lebih mungkin sekitar 13 jam atau lebih sedikit, hampir separuh hari lebih kita melaksanakan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perkara yang membatalkan puasa. Maupun yang membatalkan puasa, maka akan dibahas. Jadi ini yang disebut puasa. Ketika itu kita kerjakan, nah itulah puasa. Dan niat sendiri tempatnya itu adalah di dalam hati. Tidak harus dilakukan nama itu soma godin dan sebagainya. Ini hanya lafaz-lafaznya niat. Adapun tempatnya niat dalam hati, yang penting hati kita ini mengatakan besok saya niat puasa untuk melaksanakan fardhunya bulan Ramadan, sudah sah. Besok saya niat puasa itu saja sudah sah, tanpa perlu ditambah-tambah yang lain dengan bahasa kita yang kita pahami. Dan itu tidak perlu harus terus kita ingat, itu tidak. Yang penting sudah pernah kita niatkan begitu dalam hati di waktu malam, entah setelah sholat maghrib, entah setelah sholat isya, entah setelah sholat tarawih, entah dari waktu kapan, sebelum tidur kan, atau waktu sahur kan. Yang penting kita sudah niat, itu sudah sah ibadah puasa yang kita kerjakan. Dan puasa itu sudah menjadi sepakatnya umat ini bahwa puasa itu hukumnya wajib. Puasa Ramadan hukumnya wajib berdasarkan ketentuan Allah dalam Al-Quran, di mana Allah memerintahkan atau mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Kutiba, diwajibkan alaikum kepada kalian asyam puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan secara khusus bulan Ramadan pun disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di ayat berikutnya setelah itu, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan yang disebut di dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Bulan yang lain tidak ada, secara umum saja disebutkan. Inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan, mulai dari diciptakannya langit dan bumi. Kemudian minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Tapi tidak disebutkan apa 4 bulan yang mulia itu. Keterangannya adalah dari yang mulia baginda Nabi, di mana 4 bulan mulia itu 3-nya berurut-urutan, satunya terpisah. Yang berurut-urutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram. Satunya yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Ini arba'atun hurum. Tetapi sayyidus syuhur, pimpinannya bulan, disebutkan oleh yang mulia baginda Nabi, itu adalah bulan suci Ramadan. Wah, bulan yang paling mulia itu bulan Ramadan ini. Dan ini adalah syahrul ummati, bulan umatku, sabda yang mulia baginda Nabi. Ini ketentuan Ramadan, wajibnya ibadah puasa. Baginda Nabi kadang-kadang yang mentakati ada seorang Arabi. Di dalam hadis itu menerangkan yang dia itu bertanya kepada baginda Nabi, akhirni ya Rasulullah, kula aturi panjenengan beritakan mantan kula madza farada alaihi Allah min as-shaum, madza niku napa ta farada wajibake
alaiya ikata singsun sikan Allah Gusti Allah minas saumi saking puasa. Kanjeng Nabi kula nyuwun panjenengan maringi pirsa dumateng kula napa sing Gusti Allah wajibkan kepada saya dari ibadah puasa. Pakola maka baginda Nabi menjawab, siyamu Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis 1792 dalam kitab Sahih Bukhari. Dan Imam Muslim dalam hadis nomor 11 beliau meriwayatkan bahwa hadis ini ketika baginda Nabi ditanya mengenai yang diwajibkan oleh Allah dari puasa itu, beliau bersabda, siyamu Ramadan, puasa pada bulan suci Ramadan. Jadi puasa. Kemudian masuk bulan puasa, dia tidak mampu melaksanakan puasa. Nah, tidak mampu itu karena usia sudah tua. Terus kalau nggak makan, kalau telat makan itu langsung sakit. Karena keadaan setiap orang itu tidak sama. Lagi kalau tidak mampu, ikut tidak wajib puasa. Tetapi dia membayar fidyahnya, dan fidyah itu kalau mampu, kalau ada kemampuan maka dia bayar fidyah. Nah, puasa saja tidak mampu, terus bayar fidyah itu simpan. Kalau orang sudah tua, mungkin kita nggak ada tiang sepan yang sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa. Lah yang membayar itu yang mengurusi beliau anak-anaknya, atau orang yang mengurusi beliau, yang wajib mengurusi beliau itu yang membayar. Kalau mampu bayar fidyahnya. Ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wa'aladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan kepada orang-orang yang mampu untuk membayar fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Ini yang mampu. Wa'aladzina yutiqunahu maksudnya yang mampu membayarnya. Ketika ada biayanya maka diberikan kepada fakir miskin sebagai pengganti dari orang tuanya yang tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Ukurannya sepinten. Ukuran itu 1 mud. 1 mud itu di 1 kepal, 1 genggaman gandum atau beras yang dalam bentuk makanan dengan lauk-lauknya umumnya di tempat itu. Kira-kira sekitar 6 on. 6 on itu berarti yang digawe nasi itu seperti berkat selotan. Nah, sekitar itulah. Umpamanya harganya berapa, ditambah 10.000 umpamanya, maka itu yang dikeluarkan. Baik boleh berupa makanan itu sebagaimana perintahnya seperti itu. Kemudian boleh juga dengan harganya. Nah, harganya pengganti untuk 1 hari karena dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Niki diputarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu. Beliau mengatakan sami'a Ibnu Abbas, sami'a Kerungu sinten Sayyidina Abu Ibnu Abbas, Ibnu Abbas yang lalu hari maus sinten Ibnu Abbas. Wa 'alalladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Qala ketika sinten Ibnu Abbas laisan orang-orang wilayah iku biman suhatin kelawan dan hapus hukumnya. Wa huwa utawi alladzi iku as-sayyidu adalah orang tua al-kabiru yang sudah sangat tua. Wal mar'atu dan wanita al-kabiratu yang sudah sangat tua atau yang sudah tua. La yastati'ani
dia ini tidak mampu melaksanakan ibadah puasa, itu sebagai gantinya memberikan fidyah kepada orang-orang miskin, di mana satu harinya itu diberikan untuk satu orang miskin. Jadi sebagai pengganti yang dia ini tidak bisa melaksanakan ibadah puasa. Termasuk juga orang yang sakit yang parah. Kalau cuma sakit pilek masih bisa puasa, ya puasa wajib. Tapi kalau sakit ini sudah menurut dokter, kalau dia puasa nanti akan tambah parah sakitnya. Sampai puasa, malah tambah demam nanti penyakitnya. Bisa nanti malah pingsan, bisa malah merepoti macam-macam. Ini tidak bisa puasa, tidak wajib puasa. Kalau tidak mampu, tidak wajib puasa. Begitu pula sekarang kalau jual makanan di bulan Ramadan, bagaimana? Dibutuhkan nopo-nopo, ini tidak dilarang. Yang dilarang dalam Al-Quran itu untuk laki-laki yang kewajiban Jumatan itu adalah melakukan transaksi jual beli ketika tidak Jumat, sudah azan Jumat. Tapi kalau makanan betul, kecuali kalau dia itu memang pada siang hari berhenti kalau jual bakso, ini bisa mengganggu orang yang puasa. Tapi kalau dia ini punya tempat bahkan ditutup dan sebagainya, disatir umpamanya, biarkan saja. Mungkin di situ yang datang itu orang-orang yang memang dia tidak mampu melaksanakan ibadah puasa. Tidak mampunya mungkin karena keadaan yang sakit atau sedang perjalanan atau segala macam dan sebagainya. Nah, yang selain itu yang mampu maka wajib melaksanakan ibadah puasa. Oke, mengenai wal qudrah ala shaum, mampu melaksanakan ibadah puasa. Nah, yang tidak mampu tidak wajib. Wa faraidu shaumi, dan fardu-fardunya puasa arba'atu asya'a adalah 4 perkara. Artinya itu yang pertama itu adalah niat, wal imsak, dan menahan diri, adalah akli wasyurbi, dari makan dan minum, wal jima'i, dan jima', wa ta'ammudil khairi, dan sengaja muntah ketika sedang puasa. Jadi fardunya puasa itu 4 perkara: niat di waktu malam, kemudian menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak menggauli istrinya di siang Ramadan itu, kemudian tidak muntah dengan sengaja. Jadi keterangannya di dalam Al-Quran, di mana tidak makan, tidak minum itu memang diperintahkan. Dalam Al-Quran ayat mengenai kewajiban puasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu siyama ilal lail, wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang yang putih dari benang yang hitam dari waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian wa antum aqifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid-masjid. Jadi tidak boleh makan dan minum itu kalau sudah terang, artinya sudah terbit fajar, di mana kalau
daripada hitam, niku kita sudah bisa bedakan oh ini yang putih, ini yang hitam karena terang. Tapi bukan disenter, kalau disenter ya jelas kelihatan. Maksudnya ini di bawah di ruang terbuka yang tidak terhalang bayang-bayang, kita sudah bisa bedakan ini putih, ini hitam. Maka mulai saat itu kita wajib melaksanakan ibadah puasa atau tidak boleh lagi makan dan minum sampai waktu malam. Panjang itu waktu malam ini sekitar tadi 13 jam, nggak makan, nggak minum. Akhirnya bagaimana? Akhirnya ya lemas, nggak makan bagaimana? Badannya lemas, kemudian kadang juga kalau orang lapar itu kadang juga emosinya itu lebih karena keadaan ini sedang lapar, kadang gampang emosi, gampang marah-marah, kemudian bau mulut juga, kadang muak yang dari perut ini karena kosong, muak keluar sehingga tidak nyaman orang kalau puasa. Maka nikilah yang dikehendaki dengan ibadah puasa. Biar maksudnya kita puasa itu biar lapar itu, biar kita itu lapar, biar kita ini dengan puasa itu akhirnya lemah, tidak kuat melaksanakan kegiatan sebagaimana umumnya. Biasanya kuat kerja itu, tapi karena puasa akhirnya tidak kuat kerja yang berat-berat. Ini memang seperti itu tujuannya puasa, supaya kita ini keadaannya itu menjadi lapar, kondisinya itu biar tenaganya biar lemah begitu, sehingga kita bisa lebih bisa bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-nikmat yang telah diberikan, dan kita bisa memahami bagaimana kesulitan-kesulitannya orang lain ketika mereka ini kekurangan makanan dan sebagainya. Nah, ini tujuan daripada ibadah puasa, dan tidak apa-apa memang seperti itu. Maka perbanyaklah ketika puasa itu iktikaf di masjid. Maka ketika perintah tidak makan minum itu diteruskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Maksudnya perbanyaklah waktu di masjid, baca Quran, zikir dan sebagainya. Nah, inilah yang akan meningkatkan kerohanian kita atau meningkatkan amalan atau meningkatkan ibadah kita kepada Allah SWT. Sehingga kita dalam bulan suci Ramadan itu betul-betul melawan keinginan hawa nafsu. Nafsunya ingin makan yang enak-enak, tapi tertahan dengan kita melaksanakan ibadah puasa. Maunya begini dari pekerjaan yang akan begini, tapi karena puasa akhirnya kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan yang berat-berat itu, sehingga dengan ibadah puasa ini kita semakin bisa meningkatkan diri untuk beribadah. Karena tidak mampu akhirnya kita berbanyak waktu untuk zikir, untuk tafakur. Kira-kira nanti kalau saya sudah mati masuk kubur, ditanya malaikat ini, man rabbuka, itu bisa menjawab apa tidak. Sedangkan perintah-perintah Allah itu belum kita kerjakan dengan baik. Banyak dari perintah-perintah Allah itu yang belum kita kerjakan. Kalau kita kerjakan pun dengan hati yang berat, dengan hati yang seolah-olah rugi. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, apa bisa kita nanti itu menjawab pertanyaan itu? Ini tafakur seperti itu perlu, sehingga di dalam hati kita ini punya kesemangatan untuk senantiasa
melaksanakan perintah Allah, untuk senantiasa berusaha meningkatkan diri di dalam pengamalan agama, ibadah puasa. Kemudian wa ta'ammul khair, membatalkan puasa kalau kita sengaja muntah. Ini berdasarkan hadis yang mulia dari Nabi. Beliau mengatakan man da'ahu qaidun wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa in istasqa falyaqdi. Barang siapa yang sengaja muntah sedangkan dia ini sedang berpuasa, maka Allah tidak perlu kepada puasa yang dia kerjakan. Falaysa alaihi qada'un, dia seolah-olah tidak bisa mengganti pembatalan puasa itu karena sengaja dia muntah dalam melaksanakan ibadah puasa. Wa in istasqa, tapi barang siapa yang dia ini muntah tapi tidak sengaja, wa in istasqa, dan barang siapa yang dia ini sengaja muntah, falyaqdi, maka dia wajib untuk mengganti puasanya. Kalau dia sengaja istisqa itu berarti dia sengaja atau berusaha untuk muntah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dijawabkan dengan Nabi, seolah-olah Allah tidak perlu kepada puasa yang dia kerjakan, dan juga wajib juga dia mengganti atau mengqadha puasa yang dia sengaja muntah. Maknanya puasanya batal ketika dia sengaja untuk muntah. Wallahu a'lam. Maksudnya apa yang dimaksud oleh baginda Nabi ketika orang itu sengaja muntah tadi? Karena sedang puasa itu tidak boleh makan, tidak boleh minum. Maka malah yang sudah ada di perut ini sengaja dia dimuntahkan. Dimuntahkan itu berarti dia mungkin punggungnya dipukul-pukul atau di dadanya atau perutnya, atau dia membalik dirinya, kepalanya di bawah, kakinya ke atas, biar yang ada di perutnya ini biar keluar, biar muntah. Nah ini yang seperti ini yang tidak dikehendaki, tidak boleh. Kalau sengaja seperti itu, selain puasanya batal, kemudian juga dia wajib mengganti puasa yang dia kerjakan. Kalau sudah puasa yang di perutnya harus ditahan, tidak boleh dikeluarkan, dimuntahkan, tidak boleh. Kecuali kalau membuang saluran biasa, membuang air, itu tidak apa-apa. Itu memang tidak apa-apa. Yang dimaksud ini dimuntahkan, jadi tidak boleh. Tapi kalau muntahnya tidak sengaja, itu betul-betul puasa sah dan dia hanya terus meneruskan saja ibadah puasa. Seperti umpamanya tidak sengaja melihat perkara yang membuat dia itu mual dan muntah, itu tidak apa-apa. Atau dia naik kendaraan kemudian masuk angin atau apa, kemudian dia muntah, ini tidak sengaja, tidak apa-apa. Ini perkara yang membatalkan puasa. Kemudian juga membatalkan puasa itu adalah mengganggu istri di siang Ramadan. Wah, kadang kalau tidak puasa itu melihat istri ya biasa ya. Tapi ketika puasa malah melihat istri itu lebih menarik lagi. Nah ini tipuan setan. Kita harus hati-hati. Kadang pas kalau di luar bulan puasa dan tidak sedang puasa itu melihatnya biasa saja. Tapi ketika puasa itu kadang melihatnya itu malah tambah menarik. Nah, ini
dia harus mengganti puasa yang saat itu yang sedang dikerjakan, tetap harus diteruskan sampai maghrib. Kemudian dia juga wajib mengganti satu hari yang dia membatalkan dengan menggauli istrinya itu dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Sehari saya tidak mampu, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, kalau tidak mampu, maka dia memerdekakan budak. Tidak ada budak, maka memberi makan 60 fakir miskin sebagai pengganti dari ibadah puasa yang dia batalkan dengan sebab menggauli istrinya. Nah, kalau merangkul saja bagaimana? Makruh kalau sedang puasa. Jadi bukan wah ini dapat pahala itu kalau tidak sedang puasa. Kalau tidak sedang puasa itu dapat pahala, tapi kalau sedang puasa hukumnya makruh. Merangkul, mencium dan sebagainya ini kalau sedang puasa itu makruh. Apalagi sampai syahwat, ini jelas makruhnya. Lah kalau sampai inzal bagaimana? Batal puasanya. Inzal mani itu karena sebab perangkulan tadi atau mubasyarah tadi itu bisa menyebabkan adalah termasuk yang membatalkan puasa. Hanya saja tidak sampai seperti qadha tidak atau denda ini tidak sampai seperti menggauli istrinya. Dia batal puasanya hari itu dan wajib diganti dengan 1 hari pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu kalau dia ini sampai bisa. Tapi kalau keluar sendiri, mungkin karena sahurnya itu berkualitas, sahurnya ini minumnya susu, makannya daging, sehingga ketika siang Ramadan ketika dia tidur, kemudian dia jenuh di situ, maka tidak apa-apa. Ini tidak apa-apa kalau keluar sendiri. Yang dimaksud di sini kalau mubasyarah bersentuhan dengan istrinya, berangkulan dan sebagainya sampai imsak itu batal puasa. Kemudian untuk ibu-ibu wal haid wal nifas, datang tamu setiap bulan itu haid, kemudian nifas untuk ibu-ibu yang melahirkan keluar darah ini membatalkan puasa dan wajib diganti. Terus wal junub wal riddah, gila kemudian murtad naudzubillah. Riddah yang dimaksud di sini memang murtad i'tiqadi dengan dia mengatakan, mengucapkan bahwa dia ini keluar dari Islam, yaitu batal puasanya. Naudzubillah. Karena telah melepaskan diri dari dari ikatan Islam yang dia telah mengikat dirinya untuk melaksanakan syariat-syariat agama. Ketika dia melepaskan diri, ya bagaimana lagi dia? Puasanya sudah tidak berguna. Maka ini perkara-perkara yang membatalkan puasa yang perlu kita jaga. Jadi jangan sampai kita melakukan perkara-perkara ini karena bisa menyebabkan puasa kita batal. Termasuk juga wal hukmatu bi ahadisabila, memasukkan sesuatu pada jalan keluar, pada kubur dan kubur. Jadi masuk sesuatu. Seperti kita umpamanya buang air tapi di dalam kali, sengaja dikenakan di dalam air itu, sehingga nanti ketika itunya terbuka biar air itu masuk, nah itu batal puasanya. Tapi kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Termasuk kalau kita ini cewek atau istinja, itu jangan jari-jarinya itu jangan dimasuk-masukkan ke dalam lubang kalau sedang puasa. Walaupun jarinya sendiri kalau sengaja dimasukkan itu batal puasa. Lah bagaimana sedang istinja? Istinja itu yang wajib dibersihkan
itu hanya kotoran yang melekat pada dubur itu ketika mengembang dan menutup ketika buang kotoran itu saja yang wajib, tidak sampai ke dalam-dalamnya. Nah, hanya bagian luar itu saja yang wajib untuk dibasuh, yang wajib dihilangkan najisnya. Para bapak dan para ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah SWT, ini beberapa keterangan yang bisa kita baca bersama pada kesempatan ini, di mana ibadah puasa itu adalah ibadah yang besar, rukun daripada rukun Islam. Maka marilah kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Perkara-perkara ini walaupun sifatnya itu adalah zahirah atau yang di luar atau yang luar dari ibadah puasa, tapi kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, insya Allah nanti akan memberikan kesan yang besar dari ibadah puasa yang kita kerjakan. Kesan puasa itu setiap orang berbeda-beda, tidak sama. Apa yang dia rasakan, apa yang dia rohani dia yang dia alami dan sebagainya, antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Tetapi jelas ibadah puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani lapar, berani haus, kemudian berani menahan hawa nafsu demi melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Lah itulah ketakwaan yang sebenar-benarnya. Jadi para bapak dan para ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah SWT, sedikitnya bisa kita baca bersama pada kesempatan ini. Semoga bisa menambah hasanah ilmu kita, kemudian apa yang kita dengarkan, yang kita pahami, niat untuk kita amalkan dengan sebaik-baiknya di dalam keseharian kita, terutama dalam melaksanakan ibadah puasa. Sekian dari